Selamat pagi dan salam Imago Dei untuk Bapak Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Jumat 5 November 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kami bersyukur atas hari yang baik serta kesehatan yang boleh kami peroleh saat ini. Pada saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bantulah kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami sehingga tidak menjadi penghalang berkat yang hendak Engkau berikan kepada kami. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Guru, Suster, serta anak didik kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kisah Injil hari ini perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dalam suatu perkumpulan atau organisasi, seorang bendahara memegang peran penting dalam mencatat keuangan termasuk pendapatan atau pengeluaran keuangan organisasi yang dikelolanya dengan sebaik-baiknya. Tuhan menyampaikan pelajaran berharga kepada murid-muridnya tentang pengaruh uang dan kekayaan dalam kehidupan manusia melalui perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Dikisahkan ada orang kaya yang mempercayakan harta kekayaannya kepada hambanya untuk dikelola, tetapi kemudian didapatinya bahwa hambanya ini telah menyalahgunakan kepercayaan tuannya.
Tuan kaya ini adalah gambaran dari Tuhan, pemilik segala-galanya. Sedangkan bendahara yang tidak jujur ini adalah gambaran dari kita. Tuhan sudah memilih, menetapkan, dan memberi kita kepercayaan sebagai bendahara harta milik kita selama menumpang hidup di dunia untuk sementara, yaitu harta milik kita yang bersifat harta benda duniawi maupun harta surgawi. Bila Tuhan telah mempercayakan kepada kita sesuatu, contohnya kita memiliki talenta suara yang bagus, atau kita yang paling pintar, yang paling cerdas di kelas, atau kita memiliki uang yang banyak, kekayaan yang melimpah, ataupun kita sebagai pemimpin yang disegani, orang tua kita berkecukupan, atau kita memiliki tampang yang cantik atau rupawan. Semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukan bertujuan untuk dinikmati sendiri, tetapi harus dikembangkan dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan disalurkan untuk memberkati sesama, diberkati untuk memberkati. Seperti membantu teman yang tidak mampu secara ekonomi, mengajari teman yang kurang mengerti penjelasan guru, atau mengunjungi panti-panti asuhan untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan. Jika kita menyalahgunakan berkat yang Tuhan percayakan, kita dapat digolongkan sebagai bendahara yang tidak jujur. Jelas sekali bahwa uang dan kekayaan dapat mempengaruhi pola pikir dan juga jalan hidup seseorang. Hidup manusia di dunia ini pada dasarnya adalah singkat. Umur manusia kalau dirata-ratakan hanya sekitar 70 tahun saja lalu meninggal. Namun bagaimana pengetahuan kita akan iman dalam Yesus Kristus bahwa Tuhan telah menyediakan kehidupan yang kekal setelah kita meninggalkan dunia ini? Kesitulah tujuan akhir kehidupan kita, bukan di dunia ini. Maka kita bisa belajar dari bendahara tadi yang menatap jauh ke depan dan mempergunakan waktu yang ada sebelum ia dipecat oleh tuannya. Bagaimana kita memanfaatkan segala anugerah Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Apapun yang kita pegang dan miliki di dunia ini akhirnya akan kita tinggalkan, tak satu pun dapat kita bawa. Akan tetapi kepemilikan kita yang ada di dunia ini sebagai anugerah Tuhan dapat kita pakai untuk memperoleh harta yang abadi. Kita tidak bisa memiliki harta yang abadi itu dengan uang yang banyak saja, tetapi apabila kita memiliki harta yang banyak, dapat kita pakai untuk memperoleh harta yang kekal itu. Kita perbuat dengan keyakinan iman. Bukanlah masalah banyak atau sedikit yang kita miliki di dunia ini untuk memperoleh harta yang abadi, tetapi bagaimana kita memanfaatkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya seturut dengan firman-Nya, tidak menyia-nyiakan hidup dan anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Uang dan kekayaan memiliki kekuatan yang menjerat dan memikat hati seseorang. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bahkan dapat memperbudak hidup seseorang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Uang dan kekayaan juga dapat mengubah sikap hati seseorang dari rendah hati menjadi sombong hingga memandang rendah orang lain. Melalui perumpamaan ini Yesus hendak bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh